Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya kita pun bisa duduk bersama di tempat ini. Malam ini malam tanggal berapa jamaah? Malam tanggal berapa? Tanggal 5, tanggal 4? Iya, bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Siapa yang mau menyebutkan dua keutamaan bulan Sya'ban? Nah, fadhal jamaah. Ada hadiahnya nih jamaah. Itu kasih hadiah nanti. Fadhal. Belakang itu angkat tangan duluan. Keutamaannya banyak berpuasa. Kemudian banyak bersedekah. Kemudian banyak sholat. Ada apa di bulan Sya'ban ini? Gimana? Dekat sama bulan Ramadan. Nggak apa, kasih ke sana. Barakallahu fikum. Baik. Apa keutamaan bulan Sya'ban? Diangkatnya pahala, nilainya pahala kita. Diangkatnya pahala. Dosa nggak diangkat? Kasih hadiah juga nggak apa-apa. Mana hadiahnya? Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Jemaah, bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Namanya amalan ya diangkat. Ketika amalan antum penuh dengan dosa, maka antum akan mendapatkan balasan dari apa yang antum kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasumu Sya'ban kullahu. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini full semuanya. Dalam riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Beliau puasa Sya'ban ini hampir full. Ada beberapa hari yang beliau tidak puasa. Kenapa beliau melakukan itu? Dan kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam seharusnya bertanya-tanya, kenapa beliau melakukan itu? Dan itu pernah ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh sahabat Usama bin Zaid. Lalu Nabi mengatakan, dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Bulan Sya'ban ini bulan yang banyak atau yang orang-orang lalai dengan keutamaan bulan ini. Bayangan ya, ucapan ini disampaikan kepada generasi terbaik umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat yang mereka tidak kenal dengan namanya Februari, mereka tidak kenal dengan namanya Maret, mereka tidak kenal dengan namanya April, nggak tahu mereka. Ternyata membuat mereka lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban ini. Bagaimana dengan manusia yang sama sekali tidak tahu dengan namanya bulan-bulan Islam? Ya tentunya dia akan lebih lalai lagi. Baina Rajab wa Ramadan, yang posisi bulan Sya'ban ini kecepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan diangkat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kita ingin enggak? Kita tertarik tidak untuk berpuasa di bulan Sya'ban? Yang Nabi alaihi salatu wasallam tatkala berbincang tentang keutamaan puasa sunnah, beliau mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bainan nar 70 kharifan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa sehari
puasa sunnah di jalan Allah Azza wa Jal, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Dan tema kita malam ini adalah bersama keluarga masuk surga. Bagaimana mengajak keluarga untuk puasa sunnah di bulan Sya'ban. Bapak-bapak mengingatkan ibu-ibunya, ibu-ibu mengingatkan anak-anaknya agar di bulan Sya'ban kita bisa memperbanyak puasa sunnah dan tadi persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, semua ingin masuk surga. Jamaah, antum ingin masuk surga? Kalau harus bayar 1 miliar, bayar antum? Punya fulus? Ahibati fillah, kita tahu harga rumah di jalan yang strategis dengan bangunan 2-3 lantai dengan ada kolam renang itu harganya miliaran. Bagaimana dengan sebuah rumah yang batu batanya itu dari emas, jadi full emas? Surga itu ada bangunannya semuanya emas, ada bangunannya semua perak. Kita lihat kenapa dinding masjid kita ini kok ditutup sama semen? Karena dindingnya dari batu bata. Kalau dindingnya dari emas, kira-kira perlu ditutup jamaah? Nggak perlu. Itu batu batanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Kalau bicara kerikilnya itu dari batu berlian, dari permata. Wa turbatuha za'faran, yang namanya tanahnya, antum pernah tahu yang namanya zafron, saffron ya mungkin bahasa Indonesia ya. Itu tanahnya seperti itu aja. Dan yang masuk di sana nggak ada yang tua. Ada orang tua masuk surga aja. Semuanya muda di sana. Dan di tempat itu tidak ada rumah sakit. Di surga nggak ada rumah sakit, nggak ada klinik. Sekarang orang itu kalau mau cari perumahan yang lengkap. Lengkap ada rumah sakitnya, lengkap ada tempat olahraganya, lengkap ada tokonya. Dia ingin sesuatu yang membuat dia nyaman. Di surga nggak ada rumah sakit, wala ada apotik. Dan di surga tidak ada toilet. Bayangin, antum kalau punya rumah tanpa toilet gimana aja? Di sini, di dunia. Antum kalau mau ke toilet harus ke sungai. Di mana sungai? Tapi di surga nggak ada toilet. Makanannya terserah antum. Di sini banyak orang makan sudah tidak bisa menikmatin lagi, gara-gara penyakit yang ada di tubuh. Sampai ada dokter mengatakan kalau orang itu umurnya 40 tahun ke atas makan tidak pakai perut atau makan tidak pakai mulut, tapi makan pakai otak. Dia kalau disuguhkan makanan langsung tergambarkan, oh ini kolesterol sekian, oh ini, oh ini. Terakhir nggak makan dia. Hadi dunia. Sedangkan di surga apa kata Allah Azza wa Jal? Kulu washrabu hani'a, makan kalian yang enak, minum yang enak, tanpa takut penyakit, tanpa takut
segala macam yang ditakutkan oleh manusia, menikmatin semuanya. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kalian amalkan, itu surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang kalau kita mau masuk surga sama keluarga kita? Yakinlah kita, orang tua itu kalau sedang berbahagia, dia ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anaknya. Kita nih anak kadang-kala lupa dengan perjuangan orang tua. Bapak kita berkeringat jamaah, bekerja di sebuah tempat. Kadangkala di tempat itu bapak kita dihina, dimaki sama atasannya, dikasih pekerjaan yang memberatkan dia. Dia sampai rumah tidak pernah dia cerita tentang apa yang dia alami di tempat kerja dia. Dia hanya ingin anaknya tahu apa yang kau perlukan, bapak berusaha untuk memenuhinya. Tentunya ini sesuatu yang harus kita hargai. Dan untuk menyenangkan keluarga, orang tua capek. Bagaimana kalau dia hendak menyenangkan keluarga untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman di surat At-Tur ayat 25 sampai 28, menceritakan tentang dialog yang terjadi di surga. Ini orang udah masuk surga, mereka ngobrol. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka berhadapan dengan sebagian lainnya, mereka saling bertanya. Kita kan kadang-kala kalau melihat orang sukses di dunia ini tanya, antum kok bisa sukses sih? Gimana caranya? Ana dengar dulu antum itu cuma pekerja biasa, sekarang kok kaya raya antum. Ingin tahu supaya kita bisa mencontoh. Paling tidak ada kiat-kiat yang kita bisa dapatkan dari dia. Nah, Allah ceritakan nih apa yang bakal terjadi di surga. Obrolan antara penghuni surga. Apa kata mereka? Mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu waktu di dunia hidup bersama keluarga kita dalam kondisi takut kita. Ada yang mereka takutkan. Mereka takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Mereka takut dengan neraka. Mereka takut dengan hukuman-hukuman yang akan diberikan bagi orang-orang yang melanggar. Ketakutan inilah yang menjadi kunci orang itu selamat dari api neraka dan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Ketika daerah ini sering terjadi gempa, masyarakat akan takut. Mereka akan bikin rumah yang anti gempa. Mungkin mereka juga akan tidur di tenda. Apa yang menyebabkan mereka tidur di tenda? Rasa takut. Takut diruntuhin bangunan tersebut. Dan penghuni surga itu ketika hidup di dunia, mereka takut sama Allah dan takut dengan azab Allah Azza wa Jalla. Dan rasa takut ini menghalangi manusia dari berbuat dosa. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Allah memberikan karunia-Nya kepada kami dan menyelamatkan kami dari azab neraka. Itu Allah yang memberikan karunia. Tapi ada sesuatu yang harus dilakukan hamba. Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Kita selama hidup di dunia selalu berdoa, beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan maha pengasih. Ahibati fillah, Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini khusus buat yang beriman. Taib, ana mau tanya,
Nah, antum. Berapa kali Allah memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, yang di belakangnya. Nah, yang di sebelahnya. Masya Allah, sebelah kiri. Antum. Jamaah, kita ini mau masuk surga enggak? Orang kalau mau masuk surga itu harus tahu dengan syarat dan ketentuan. Ya seperti yang terjadi di dunia lah. Antum kalau ingin sesuatu, ada caranya. Dan Allah itu manggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina berulang kali dipanggil dan kita nggak pernah dengerin. Terus gimana kita mau masuk surga? Antum. ...89 kali. Kapan antum tahu itu? Barusan. Oh, Masya Allah, googling ya mah. Kasih hadiahnya separuh tapi. Itu jemaah. Kita cuma tinggal nyari di Google, berapa kali? 89 kali. Bukan itu yang pentingnya, itu kita tahu panggilan yang pertama itu apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa. Karena orang kalau dipanggil nggak dengerin, bahaya dia. Contoh ketika antum nyebrang, antum dipanggil-panggil, "Mas, ada mobil, antum nggak dengerin, tabrak antum. Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu sebanyak 89 kali. Pulang dari sini malam ini antum cari 89 kali itu. Surat ini baca artinya, yang kedua baca artinya, terus ya mah kalau memang kepingin masuk surga sama keluarganya. Di surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bukan dari gempa, bukan dari banjir, bukan dari binatang buas, bukan dari kebakaran, bukan dari kelaparan, bukan dari buta huruf, bukan dari kefakiran, tapi dari api neraka. Ketika antum nyebrang di jalan yang padat sekali sama anak antum, apakah antum akan nyebrang tanpa tolah-toleh? Antum akan nyebrang dengan berhati-hati. Antum akan pegang tangan anak antum, antum bawa tangan istri antum, antum mengatakan, bentar ya, ikut apa kata bapak. Lihat ke kiri semuanya, lihat kosong, baru pelan-pelan antum. Takut antum ketabrak. Dan bagaimana orang tua ketika melihat anaknya lari di jalan mau nyebrang jamaah, pada saat banyak mobil dan motor yang berlalu lalang, teriak itu bapak jamaah. Tapi apakah orang tua memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka? Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu bara. Antum tahu di sini banyak batu bara. Para ulama menyebutkan hijarah itu bisa jadi dari batu yang memang membara. Itu bahan bakarnya. Alaiha malaikatun ghiladun shidad. Yang menjaga neraka itu malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak bisa disogok tuh malaikat. Di dunia betapa sering orang yang dipenjara, sipirnya dibayar, dia keluar. Maka berapa banyak sipir yang akhirnya dipenjara juga, gara-gara dia melakukan tindakan tidak benar. Iya, memang bisa dilakukan itu. Semua orang suka uang di dunia ini. Ditawarin uang sekian, dia bisa keluar.
tapi di neraka nggak bisa. Dan antum tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang bagaimana dahsyatnya neraka dan hebatnya surga. Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Kelak akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Kita lihat ya, ada orang-orang di dunia ini kalau kita memandang mereka, ya Allah senang banget ya fulan ini. Mau apa tinggal ngomong. Dihormatin, dihargain oleh manusia, disanjung-sanjung, dipuji-puji, dijaga, dikawal. Tapi ternyata nih orang yang paling senang di dunia ini termasuk penghuni neraka. Fayumasu finnari ghamsah. Lalu orang ini dicelup ke neraka satu celupan. Bayangin ya, dimasukkan, celup terus keluar. Ini orang yang paling senang hidupnya di dunia, yang nggak pernah sakit, wala pernah susah. Lalu ditanya orang ini, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah melihat, pernah merasakan kebaikan sedikit dalam kehidupanmu? Pernah engkau melakukan itu? Apa kata orang ini? Wallahi ma ra'aitu khairan qat wa ma marra bi na'imun qat. Enggak pernah aku merasakan kenikmatan sedikit. Itu satu celupan. Supaya kita sadar dengan hakikat kehidupan dunia ini, yang orang berlomba-lomba untuk menimbunnya, untuk mengumpulkannya. Jangan sampai kau lupa dengan akhirat. Engkau akan lupa dengan semua kenikmatan kalau akhirnya divonis masuk neraka. Wa yu'ta, kemudian didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini, tapi dia divonis masuk surga. Lalu dia dicelup lagi satu celupan di surga. Kalau tadi di neraka, ini di surga. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Ditanya, hal ra'aita syarran qat? Hal marra bika bu'sun qat? Apakah engkau pernah melihat kesusahan, pernah merasakan kesulitan dalam kehidupanmu? Dia mengatakan, wallahi ya Rabbi ma ra'aitu bu'san qat, atau ma ra'aitu syarran qat wa ma marra bi bu'sun qat. Enggak ada, enggak pernah susah aku dalam hidup. Satu celupan. Jadi untuk masuk surga bersama keluarga, kita harus melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam. Siapapun orang, para nabi pun ketika mau menuju ke surga, mereka akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Allah sudah membuat kepastian itu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kata Allah, tidak ada satupun dari kalian melainkan harus melewatinya. Semuanya. Itu sudah ketetapan yang pasti dari Allah Azza wa Jalla. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Baik, ahibati fillah. Apa yang harus kita lakukan ketika ingin bersama keluarga masuk surga? Yang pertama, hendaklah kita punya niat yang benar dalam berumah tangga, dalam membina keluarga. Banyak di antara kita yang menikah dan tidak tahu kenapa dia menikah. Seringkali orang ditanya, antum kapan menikah? Siapa yang belum nikah? Angkat tangan jemaah. Masya Allah, di belakang sana. Taib, ada nggak yang pernah ditanya kenapa antum menikah? Anak kasih hadiah jawab. Hampir nggak ada. Yang ditanya kapan antum menikah.
Tapi pertanyaan, kenapa antum menikah? Untuk apa antum menikah? Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innamal a'mal binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Jadi bukan sekedar menyalurkan syahwat, harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Antum tahu sekarang dunia sedang dilanda dengan berbagai macam fenomena yang bakal mengancam keberadaan manusia. Fenomena yang pertama LGBT. Kira-kira kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan, berapa tahun umur Indonesia aja? Satu generasi tutup sudah. Udah nggak ada anak-anak lagi. Manusia itu diciptakan sebagai khalifah. Generasi yang dilanjutkan dengan generasi selanjutnya, lalu muncul nih pergerakan LGBT. Muncul lagi pergerakan child free atau free child. Nggak mau punya anak. Nikah nggak mau punya anak. Sekarang negara-negara besar seperti Cina, Korea Selatan, Singapura, Jepang, itu mereka menghadapi resesi seks. Orang udah gak mau punya anak. Orang sibuk cari fulus, nikah gak mau nikah dia. Sampai seperti itu aja. Kenapa? Karena banyak di antara mereka yang tidak tahu kenapa menikah. Sedangkan muslim menikah karena dia diperintah oleh Sang Pencipta. Nah, karena dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Ketika ada seorang sahabat yang ngomong, aku akan fokus ibadah, aku tidak akan menikah. Apa kata Nabi SAW? Wa atazawwajun nisa, aku menikah dengan wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka coba antum berpikir, kenapa antum menikah? Dari sinilah antum bisa menyusun perencanaan untuk masuk surga sama keluarga. Kalau niatnya menikah sudah benar. Niat yang pertama yang jelas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Orang yang berzina, oke, dia menyalurkan syahwatnya. Kan setiap manusia punya syahwat. Bahkan ketika Allah bercerita tentang syahwat, yang pertama disebutkan apa? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Syahwat kepada wanita. Ketika seorang menyalurkan syahwatnya dengan cara yang haram, maka dia akan kehilangan kebahagiaan. Mungkin dia merasakan kelezatan sedikit. Kalau kita bicara kelezatan ya, kelezatan itu bertingkat-tingkatnya. Ada kelezatan fisik, ada kelezatan jiwa dan ruh. Kalau bicara kelezatan fisik, itu seperti air hujan gerimis yang turun. Kadangkala tanah di depan rumah itu kelihatan basah, tapi ketika dicongkel dalamnya kering. Itu kelezatan fisik. Makanya orang yang berzina, dia akan merasakan kelezatan fisik tapi jiwanya kering. Makanya orang berzina itu selalu sembunyi-sembunyi, takut dia. Tapi orang menikah,
Satu grogot tahu jemaah. Iya. Bahkan kalau bisa satu Indonesia tahu, dia bikin status anak menikah jemaah. Tapi ada yang melihat pengumuman anak berzina jemaah. Pernah ngelihat antum orang berzina bikin pengumuman? Nggak ada. Selalu ditemukan di tempat yang remang-remang, di tempat yang sepi, di hotel yang mungkin hotel itu nggak benar. Seperti itu selalu jemaah. Makanya nanti kita ngelihat orang berzina digeruduk ya. Apa istilahnya? Digerebek. Digerebek mereka. Ada ketakutan dia jemaah. Tapi adakah orang yang menikah kemudian dia takut digerebek? Gimana ya kalau saya nanti digerebek? Nggak ada. Dia akan bawa istrinya, dia tunjukkan sama orang satu kampung. Itulah kenapa kita menikah. Allah menyebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sakinah jemaah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah yang menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Baik, jadi kalau antum menikah, yang pertama apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Nabi SAW, mencari ketenangan dan kedamaian. Kenapa? Orang kalau hidupnya damai akan produktif. Antum ketika bekerja, dengan kondisi antum sudah punya istri yang halal, antum sudah menyalurkan syahwat di tempat yang halal, antum bekerja di tempat yang halal, itu akan membuat seorang hamba semakin dapat memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara ini. Berbeda dengan orang yang berzina. Kemudian menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, menikah dalam rangka menjaga kehormatan diri. Makanya nggak ada alasan bagi laki-laki untuk berzina. Nggak ada alasan. Terpaksa atau dia mengatakan anak tergoda, nggak ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kata Allah Azza wa Jal, kawinilah, nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, yang baik buat kalian itu. Berapa? Berapa jamaah? 2, 3, 4. Ini ayat yang ana sukai, Ustaz. Ya, Allah bolehkan. Nggak ada alasan. Seorang berzina nggak ada alasan sama sekali. Allah sudah perkenankan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlaku adil, maka cukup satu. Tapi gimana Ustaz? Anak satu nggak cukup. Tapi takut sama istri. Takut nggak bisa berbuat adil. Apa yang dilakukan? Puasa. Puasa. Makanya Nabi SAW ketika menyuruh para pemuda menikah, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaulah muda, siapa di antara kalian memiliki kemampuan hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Ini tujuan menikah. Disuruh menikah karena menikah itu dapat menjaga pandangan mata. Antum enggak jelalatan. Ana sudah punya istri Ustaz, tapi kalau ada perempuan masih jelalatan Ustaz. Ada yang kayak gitu? Bapak-bapak, ana lihat rumput tetangga lebih hijau dari rumput ana Ustaz. Ini orang-orang yang tidak menjaga pandangan mata. Udah punya istri, tetap tidak menjaga pandangannya, nambah puasa. Menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang nggak bisa, gimana nggak bisa nikah? Fulus nggak punya, kemampuan nggak ada, tapi syahwat ada. Fa alaihi bisiyam.
puasa. Dan alhamdulillah kita berasal di bulan Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Fa innahu lahu wija. Puasa itu dapat menahan, mengontrol yang namanya syahwat kita. Dan ketika antum melihat wanita yang menimbulkan hasrat, apa yang harus antum lakukan? Jamaah, balik ke istri di rumah, kasih hadiah dia. Kalau istri yang nggak ada di rumah gimana? Kasih hadiah. Nah, kata Nabi SAW, "Falyarji ila ahlih." Pulang ke istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithlu ladzi biha. Yang ada di perempuan yang antum lihat sama dengan yang ada di istri antum. Sama. Jamaah, hanya antum dihayalkan, oh kayaknya ini itu sama persis. Itu kata siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma memang syaitan nggak pernah berhenti godain manusia. Makanya bagi para laki-laki ketika ada hasrat, pulang jam. Sampai ada kejadian di Sudan. Ini seorang kawan ya di Sudan, dia cerita. Ketika seorang hakim hendak menjalankan sebuah sidang, saksinya atau apa, ternyata ada perempuan cantik sekali. Apa kata hakimnya? Skors. Hakimnya pulang, hakimnya jamaah. Hakim itu pulang. Kira-kira setengah jam dari rumah. Skors 1 jam kata dia. Pulang, datang lagi, sini datangkan saksinya. Selesai sudah. Maka jangan mau dibohongin sama syaitan. Nabi sudah memberikan kepada kita sebuah kiat yang indah untuk selamat dari zina mata nih. Dengan cara mendatangin istri. Baik, kemudian niatkan memakmurkan bumi dan memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan gerakan child free ini, apa free child, yang nggak mau punya anak, mereka ingin mematikan bumi ini. Umat Islam mau memakmurkan bumi ini, jemaah. Indonesia ini luas. Ana berangkat tadi dari pelabuhan sampai ke sini, sepi ternyata jemaah. Sepi. Antum ini makmurkan Grogot ini, pasir ini. Paling tidak satu orang punya anak 12. KB tetap keluarga berencana. Terus kenapa didatangkan orang-orang dari Jawa dulu jamaah? Karena memang sepi, kosong tempat ini jamaah. Tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu imra'atan dzata mansibin wa jamal." Wahai Rasulullah, aku ni dapat perempuan yang cantik dan bangsawan, baik dia. Hanya saja kekurangan satu yang ada pada dirinya, ghaira annaha la talid. Dia itu nggak bisa punya anak, mandul. Janda berarti dia. Nabi alaihissalatu wasallam kata, jangan. Dia tanya untuk yang kedua kalinya. Nabi mengatakan tidak. Dia tanya untuk yang ketiga kalinya. Nabi mengatakan tidak. Cuma kan orang ini kepingin tahu kenapa kok nggak boleh gitu. Karena ternyata menikah itu bukan hanya untuk menyalurkan syahwat, jamaah, bukan. Ada tujuan dan niat lain yang utama. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umam. Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur. Suruh menikahin wanita yang penyayang
dan subur. Kenapa? Karena aku ingin memiliki umat yang banyak. Beliau ingin menampakkan banyaknya umatnya di hadapan para nabi nanti pada hari kiamat. Maka ketika antum menikah, niatkan anak ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi para istri, ada istri-istri yang malas mau punya anak karena dia merasa capek, merasa lelah. Maka ketulah bapak-bapak nih, besok mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban siapa? Masya Allah, anaknya siapa itu jemaah? Kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. Kenapa di negeri-negeri luar sana banyak perempuan nggak kepingin punya anak? Kenapa terjadi resesi seks? Karena memang perempuan di sana dieksploitasi, dipekerjakan. Mereka juga harus turut punya andil cari uang. Dalam Islam kewajiban memberikan nafkah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Engkau yang kerja. Istri, kerja juga istri. Apa kerjaan dia? Mempersiapkan generasi masa depan. Itu kerjaan dia. Mempersiapkan suami yang bekerja dengan penuh penghayatan dan ketulusan. Itu tugas istri. Bukan istri disuruh cari duit juga. Kalau mau dia, suami mengizinkan dengan kerjaan yang halal, ya boleh-boleh aja. Tapi itu bukan tugas dia. Maka disuruh mencari istri yang penyayang dan subur. Dan itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Dia adalah orang yang penyayang dan kepingin punya banyak anak. Ingat bagi para istri, setiap kelelahan yang engkau rasakan, setiap detik engkau merasakan capeknya, lelahnya mengandung itu anak. Kemudian bagaimana perjuanganmu melahirkan itu anak, lalu menyusui itu anak. Ingat hitungan pada hari kiamat nanti itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu semua kebaikan kalau niatmu benar. Kalau niatmu ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW, hitungan pada hari kiamat itu, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah, dzarrah itu semut kecil jemaah, dia akan mendapatkan balasan. Dan ya tadi Anda sampaikan, ternyata pasar ini masih sepi jemaah, sepi sekali, masih banyak tanah kosong. Antum bikin anak yang banyak, makmurkan Indonesia, Masya Allah. Dan masih banyak pulau-pulau yang kosong juga. Antum bisa bikin anak banyak, ya berangkat ke pulau itu, sudah dimakmurkan pulau itu jemaah. Kemudian tujuan menikah adalah menyempurnakan agama. Karena kata Nabi SAW, man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Barang siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah keimanan. Falyattaqillah fin nisfi tsani, hendaklah dia bertakwa kepada Allah di setengah yang lainnya. Manusia itu punya dua syahwat yang besar, syahwat perut dan yang di bawahnya perut. Kalau menikah yang di bawahnya perut, insya Allah selesai, tinggal yang di atasnya perut. Inilah yang perlu kita bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah sudah punya istri, tapi cari istri yang soleha. Karena kalau enggak, yang ada antum hanya akan merasakan susah dan merasakan nar, kata sebagian orang, neraka di dalam rumah tangganya. Jamaah rahimakumullah. Dan anak itu juga jaminan buat masa depan ya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan perjuangan orang tuanya? Siapa yang akan mendoakan orang tuanya? Itu anak-anak kita. Ahibati fillah. Kemudian kalau ingin masuk surga bersama keluarga,
harus menyamakan visi dan misi. Sejak awal itu istri antum harus sama visi dan misinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira di tahun ke-9 Hijriah, beliau itu pernah memboikot 9 istrinya. Antum bisa bayangin. Ketika punya pasangan hidup yang tidak nurut, yang tidak patuh, yang mungkin visi dan misinya berbeda, maka perlu duduk bersama. Terkadang suami istri perlu mengadakan yang namanya redesign, mendesain ulang rumah tangganya. Setelah bertahun-tahun, kok kayak gini rumah tangga kita, ada apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendiamkan istrinya selama 1 bulan. Semuanya ditinggal. Di antara cara memperbaiki istri, kata Allah Azza wa Jal, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut dia nggak nurut sama kalian, kasih nasihat mereka. Kasih nasihat dengan cinta dan kasih sayang. Nggak mau dengarkan nasihat, apa langkah kedua? Anda kasih hadiah. Nah, pisah ranjang. Udah dijalankan. Fadhal. Nah, pisah ranjang. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau memang bisa pisah di rumah, di dalam kamar. Biar anak-anak nggak perlu tahu. Soalnya kalau anak-anak lihat bapak kok tidur di ruang tamu ini, ada apa? Tapi kalau memang nggak mungkin, Nabi SAW meninggalkan semua istrinya dan beliau tidak tidur di rumah istrinya, tidur di sebuah rumah kecil di dalam kebun Nabi SAW selama 1 bulan, 29 hari. Setelah itu turun firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ya ayyuhan nabi. Masya Allah jemaah, di dalam Al-Quran itu tidak ada panggilan kepada Nabi dengan nama Nabi SAW, nggak ada. Nabi-nabi yang lain dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Nuh. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam nggak pernah dipanggil dengan namanya. Allah nggak pernah manggil Nabi dengan namanya SAW. Dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Allahu akbar jemaah. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu. Apa kata Allah kepada nabi agar nabi menyampaikan kepada istri-istrinya? Ini dalam rangka tadi mendesain ulang kehidupan rumah tangga. Apa kata Allah? Qul li azwajika, katakan kepada istri-istri. Nabi keluar dari rumah yang di kebun itu, masuk ke rumahnya Aisyah. Yang pertama dibacakan ayat ini Aisyah. Apa kata Allah? In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau ambisi kalian adalah kehidupan dunia, kelezatan dunia, kemewahan dunia, kesini kalian. Aku akan berikan harta kepada kalian. Aku kasih pesangon buat kalian. Dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Kita nggak bisa jalan bersama lagi. Nggak bisa. Nabi menyampaikan itu. Kalau ambisinya adalah dunia, selesai, nggak ketemu. Bicara mau sama keluarga masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Dia mau kenikmatan dunia ini. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau ambisi kalian adalah Allah, Allah itu siapa jemaah? Rabbul Alamin. Allah yang punya Indonesia, Allah yang punya Asia,
Allah yang punya dunia ini, Allah yang punya bintang-bintang di langit itu, Allah yang punya segala sesuatu. Kalau ambisi kalian adalah mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, wadarul akhirah, dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Dan ternyata semua istri Nabi memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terkadang seorang suami harus tegas sama istrinya. Ketika suami dibawa, ditarik sama istrinya untuk makan haram kadangkala gara-gara ambisi istrinya, maka dia harus tegas. Karena pada hari kiamat antum nggak bisa mengatakan ini gara-gara istri loh. Antum pemimpinnya. Antum pemimpinnya. Ahibati fillah, maka untuk masuk surga bersama, antum duduk sama istri, mendesain ulang kehidupan ini, kemudian mulai belajar agama kembali. Belajar agama. Tadi duduk sama istri, membaca 89 panggilan Allah Azza wa Jalla. Ini loh, Allah minta kita seperti ini, Allah minta kita seperti ini. Kemudian setelah itu, bagi yang belum menikah, maka tolong memilih kriteria pasangan yang sesuai dengan keinginanmu mau masuk surga. Ada orang yang menikah karena ingin kaya, maka dia cari perempuan yang kaya. Ada orang menikah karena ingin memperbaiki keturunan, maka dia cari istri yang cantik, karena memang ingin memperbaiki keturunan. Ada yang menikah karena ingin jabatan, maka dia menikah dengan anaknya pejabat. Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Nah, antum udah nikah? Belum? Antum mau nikah? Kapan? Besok? Nggak tahu. Tapi sebutkan 4 hal itu. Antum sudah siap nggak nikah? Antum sudah nikah? Enggak, yang belum nikah, anak mau tanya. Mana? Bapak belum nikah? Gimana? Nah, antum belum nikah? Coba berdiri, biar kelihatan anak. Nah, yang pertama, nasabnya, bangsawan. Ya, yang kedua, kenapa? Kecantikan. Ya, yang ketiga, hartanya, kaya. Yang keempat, agamanya. Antum mau milih yang mana? Agamanya aja, 4-4-nya. Kasih aja. Ini anak kasih antum buku cerdas memilih jodoh, ya, bener. Nah, jamaah, ya, semua ingin punya 4. Dia kepingin punya istri yang cantik, kaya, bangsawan, dan agamanya bagus. Dia hafalannya juz amma nggak hafal, fulus mafi. Maka hendaklah kita sebelum melamar itu bercermin. Maksudnya ketika antum memang ya bisa dapat orang kaya, nggak apa-apa, tapi carilah yang paling utama, yang solehah, yang agamanya baik. Selamat. Loh, Ustaz, tapi kan kecantikan penting. Jamaah rahimakumullah, orang itu melihat sesuatu yang belum jadi miliknya tidak dalam wujud aslinya. Antum camkan ini, Anda baca di beberapa ungkapan ulama, orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Setelah dimiliki baru asli. Contoh, antum mungkin kepingin mobil, ya,
Antum biasa naik motor ya, lihat ada mobil Avanza lewat, ya Allah kapan ya naik punya Avanza. Lalu Allah kasih rizki antum Avanza. Apa yang antum lakukan dengan Avanza itu? Dimandiin ya, dipoles sama antum, kena hujan, dikeringkan, pokoknya Masya Allah. Berapa lama antum lakukan itu? Hah? 1 bulan? 1 bulan, 2 bulan, habis gitu biasa aja. Begitu pula dengan istri. Antum sebelum menikah, Masya Allah, dengar namanya disebutkan bergetar. Nah, antum mau menikah ya sama fulana, aduh ya Allah, iya betul mau nikah sama fulana. Ngelihat sandalnya fulana, sandalnya doang ya mah, ngelihat ya Allah kebayang ya enggak. Tapi setelah antum menikah, ngelihat istrinya, oh kok biasa aja kayak gini nih. Iya. Dan itu dirasakan oleh yang sudah menikah ini jemaah. Yang udah menikah ngelihat istrinya biasa-biasa aja. Maka jangan terlalu mementingkan penampilan. Karena penampilan wanita itu tambah tua, tambah ya gitulah, bukan tambah cantik. Tapi kalau agama biasanya tambah tua tambah hafalan Qur'annya, tambah tua tambah penghargaan buat suaminya, tambah tua tambah sholat malamnya, tambah tua tambah puasa sunnahnya, terus bisa ditambah itu jamaah. Ketika antum memilih wanita yang agamanya baik, dan insya Allah bisa sama keluarga masuk surga. Kemudian yang terakhir, waktunya tinggal 2 menit jemaah. Iya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mendidik anak-anak. Orang tua kalau ambisinya akhirat, maka dia akan tahu bagaimana cara mendidik anak. Terus terang sekarang, sejak beberapa waktu yang lalu ya, pemerintah kita sudah menggaungkan pendidikan karakter. Karena banyaknya orang-orang pinter yang tidak berkarakter. Islam sejak kecil sudah menanamkan yang namanya tauhid, keimanan kepada Allah dan hari akhir. Baca surat Luqman, bagaimana Luqman mendidik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini nilai karakter yang paling utama, yang pertama harus ditanamkan kepada anak-anak kita, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila dia tumbuh besar dengan keimanan dan tauhid, dia tidak akan mencuri walaupun dia susah. Dia tidak akan merampok walaupun dalam kondisi kesulitan. Dia tidak akan bunuh diri ketika dunia ini mencekik dia, karena dia beriman bahwasanya la ilaha illallah. Maka tolong orang tua berusaha untuk mendidik anaknya dengan pendidikan la ilaha illallah, kemudian bagaimana anak itu mendirikan salat dan pendidikan agama yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan.